Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Terjemahan dan narasi dalam bahasa Indonesia ini dibuat berdasarkan teks asli dari Project Gutenberg, ditulis ulang dalam bahasa Indonesia dengan bantuan AI, Cinta, dan Kopi. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan mengikuti petualangan epik Edmond Dantes. Selamat mendengarkan. Bab 2. Ayah dan Anak. Kita tinggalkan sejenak Danglars yang tengah bergulat dengan iblis bernama kebencian. Berusaha membisikkan kecurigaan jahat ke telinga sang pemilik kapal tentang rekannya. Kini ikuti Dantes, yang setelah menyusuri La Canebière, belok ke Rue de Noiles, lalu masuk ke sebuah rumah kecil di sebelah kiri Allée de Meilhan. Dengan cepat ia menaiki 4 lantai tangga gelap. Satu tangan memegang pegangan, tangan lainnya menahan degup jantungnya yang kencang. Ia berhenti di depan pintu yang terbuka separuh. Dari situ, ia bisa melihat seluruh isi ruangan kecil itu. Ruangan itu ditempati oleh ayah Dantes. Kabar kedatangan Faraon belum sampai ke telinga sang tua, yang kini duduk di atas kursi, sibuk dengan tangan gemetar merapikan tanaman nasturtium dan klematis yang merambat di teralis jendelanya. Tiba-tiba ia merasa ada lengan yang melingkari tubuhnya, dan suara yang sangat dikenalnya berseru dari belakang. "Ayah, ayah tersayang." Sang tua terkejut, berteriak kecil lalu berbalik. Begitu melihat anaknya, ia langsung jatuh ke dalam pelukannya, pucat dan gemetar. "Ada apa, ayah? Kau sakit?" tanya sang pemuda cemas. "Tidak, tidak anakku. Edmond sayangku. Anakku. Bukan, aku hanya tak menyangka kau datang. Bahagia, terkejut melihatmu tiba-tiba begini. Ah, rasanya aku mau mati." Sudah, tenanglah ayah. Ini aku, benar-benar aku," katanya. "Kebahagiaan tak pernah bikin sakit. Makanya aku datang tanpa kabar dulu. Ayo, tersenyumlah. Jangan menatapku serius begitu. Aku sudah pulang dan kita akan bahagia lagi." "Ya, ya nak, kita akan bahagia, pasti," jawab sang ayah. "Tapi bagaimana caranya? Kau tak akan pergi lagi kan? Ayo ceritakan semua keberuntungan yang datang padamu." "Tuhan, ampuni aku," kata sang pemuda. "Karena aku bersuka cita atas kebahagiaan yang lahir dari penderitaan orang lain. Tapi demi surga, aku tak mencari ini. Ini terjadi begitu saja, dan aku tak bisa pura-pura bersedih. Kapten Leclerc yang baik telah tiada, ayah. Dan kemungkinan besar dengan bantuan Tuan Morel, aku akan menggantikan posisinya. Kau paham, ayah? Bayangkan, aku jadi kapten di usia 20 tahun. Gaji 100 Louis, plus bagian dari keuntungan. Bukankah ini lebih dari yang bisa diharapkan seorang pelaut miskin sepertiku?" "Ya, anakku sayang," jawab sang ayah pelan. "Ini sungguh keberuntungan besar." "Nah, begitu. Dengan gaji pertamaku, aku akan belikan ayah rumah kecil, lengkap dengan taman, tempat ayah bisa menanam klematis, nasturtium, dan honeysuckle. Tapi, ada apa ayah? Kau tidak sehat?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini akan segera lewat." Namun begitu ia selesai bicara, tenaganya tiba-tiba lenyap dan ia jatuh terduduk ke belakang. "Ayo, ayo, segelas anggur, ayah. Akan menyegarkanmu. Anggurmu disimpan di mana?" "Tidak, tidak, terima kasih. Jangan cari-cari, aku tak butuh itu," kata sang ayah lemah. "Tidak ayah, katakan di mana. Aku yang akan cari." Ia membuka 2 atau 3 lemari. "Sia-sia," kata sang ayah. "Tidak ada anggur." "Apa? Tidak ada anggur?" seru Dantes. Wajahnya pucat, matanya melirik pipi sang ayah yang cekung, lalu ke lemari kosong itu. "Apa? Tidak ada anggur? Apa kau kekurangan uang, ayah?" "Aku tak butuh apa-apa lagi. Sekarang aku punya kamu," kata sang ayah lembut. Tapi Dantes tergagap, keringat dingin mengalir di dahinya. "Tapi aku sudah beri ayah 200 franc saat berangkat, 3 bulan lalu."
Ya, ya Edmond, itu benar. Tapi kau lupa. Kau punya sedikit utang pada tetangga kita, Kade Rose. Dia mengingatkanku, bilang kalau aku tidak bayar untukmu, dia akan tagih langsung ke Tuan Morel. Jadi kau tahu, aku tak mau dia mencelakakanmu. Lalu, ya aku bayar utang itu. Tapi, seru Dantes, utangku pada Kade Rose cuma 140 franc. Ya, sang ayah tergagap. Dan kau bayar itu dari 200 franc yang kutinggalkan? Sang ayah mengangguk pelan. Jadi, selama 3 bulan ini, ayah hidup dengan 60 franc saja, bisik Edmond. Suaranya bergetar. Kau tahu, aku tak butuh banyak, kata sang ayah mencoba tersenyum. Ya Tuhan, ampuni aku, seru Edmond, lalu berlutut di depan ayahnya. Apa yang kau lakukan? Kau telah melukai hatiku sampai ke dasar. Tak apa nak, karena aku melihatmu lagi, sekarang semua sudah berakhir. Semuanya baik-baik saja lagi. Ya, aku di sini, kata sang pemuda, dengan masa depan cerah dan sedikit uang. Ini ayah, ambil ini. Ambil lalu beli sesuatu sekarang juga. Ia mengosongkan seluruh isi sakunya ke atas meja. Berisi belasan koin emas, 5 atau 6 koin 5 franc, dan beberapa receh kecil. Wajah tua Dantes langsung berseri. Milik siapa ini? Tanyanya ragu. Milikku, milikmu, milik kita. Ambil saja, beli makanan, nikmati hidup. Besok kita akan punya lebih banyak lagi. Perlahan-lahan nak, kata sang ayah sambil tersenyum. Izinkan aku pakai dompetmu secukupnya saja. Kalau orang lihat aku belanja banyak sekaligus, mereka akan bilang, aku terpaksa menunggu kepulanganmu dulu baru bisa beli apa-apa. Silahkan ayah atur sendiri. Tapi yang pertama, tolong pekerjakan seorang pembantu. Aku tak mau ayah tinggal sendirian begitu lama. Aku bawa sedikit kopi selundupan dan tembakau terbaik. Ada peti kecil di ruang muatan kapal. Besok akan kubawakan untukmu. Tapi, diam. Ada yang datang. Itu Kade Rose. Pasti sudah dengar kabar kepulanganmu dan datang untuk mengucapkan selamat atas kembalimu yang beruntung. Ah, bibir berkata satu hal. Hati memikirkan hal lain, bisik Edmond. Tapi tak apa, dia tetangga yang pernah membantu kita. Jadi dipersilahkan saja. Saat Edmond berhenti bicara, kepala hitam berjenggot Kade Rose muncul di ambang pintu. Ia pria berusia 25 atau 26 tahun, memegang selembar kain. Sebagai penjahit, ia hendak menjadikannya lapisan mantel. Apa? Kau sudah pulang, Edmond? Serunya dengan logat Marseille yang kental. Senyum lebarnya memamerkan gigi putih bersih seperti gading. Ya, seperti yang kau lihat tetangga Kade Rose, dan siap membantumu dalam segala hal, jawab Dantes. Mesti dinginnya hatinya nyaris tak tertutupi oleh topeng kesopanan ini. Terima kasih, terima kasih. Untungnya aku tak butuh apa-apa. Malah kadang-kadang orang lain yang butuh bantuanku. Dantes memberi isyarat kecil. Bukan maksudku menyindirmu, nak. Bukan, aku pinjamkan uang padamu dan kau bayar lunas. Itu namanya tetangga baik. Kita sudah impas. Kita tak pernah benar-benar impas dengan orang yang pernah menolong kita, balas Dantes. Kalau bukan utang uang, maka utang budi. Ah, buat apa dibahas? Sudah lewat. Mari bicarakan soal kepulangan bahagiamu, nak. Aku sedang ke dermaga mencari kain warna merah murbei saat bertemu sahabatmu Danglars. Kau di Marseille? Tanyaku. Ya, jawabnya. Kukira kau masih di Smyrna. Dulu iya, tapi sekarang sudah pulang. Lalu di mana anak baik kita si kecil Edmond? Ya, pasti bersama ayahnya, jawab Danglars. Nah, makanya aku datang, tambah Kade Rose. Secepat kakiku bisa bawa, demi kesenangan berjabat tangan dengan seorang sahabat. Kade Rose yang baik hati, kata sang ayah tua. Dia sangat sayang pada kita. Tentu saja, aku suka dan hormat pada kalian. Karena orang jujur itu langka. Tapi tampaknya kau pulang dengan uang berlimpah ya nak, lanjut sang penjahit. Matanya melirik penuh arti ketumpukan emas dan perak yang Dantes hamburkan di meja. Pemuda itu menangkap kilatan tamak di mata gelap tetangganya. Katanya santai seolah tak peduli. Uang ini bukan milikku.
Aku hanya khawatir ayah kekurangan banyak hal selama aku pergi. Jadi untuk meyakinkanku, ia mengosongkan dompetnya ke meja. Ayo ayah, tambah Dantes. Simpan kembali uang ini, kecuali kalau tetangga Kaderus butuh sesuatu. Kalau iya, silakan pakai. Tidak nak, tidak, kata Kaderus cepat-cepat. Aku tak butuh apa-apa. Syukur kepada Tuhan, penghasilanku cukup untuk hidupku. Simpan uangmu, simpan kataku. Tak ada orang yang punya terlalu banyak uang. Tapi, sekaligus, aku sangat berterima kasih atas tawaranmu. Seolah aku benar-benar menerimanya. Tawaranku tulus, kata Dantes. Tentu nak, tentu. Kukabarkan, kau dapat kabar baik dari Tuan Morel ya? Dasar anak licik yang pandai merayu. Tuan Morel selalu baik padaku, jawab Dantes. Kalau begitu kau salah menolak undangannya makan malam. Apa? Kau tolak undangan makan malam darinya? Seru ayah Dantes terkejut. Dan dia mengundangmu? Ya ayah sayang, jawab Edmond, tersenyum melihat keheranan ayahnya atas kehormatan besar yang diberikan pada anaknya. Kenapa kau tolak nak? Tanya sang ayah. Agar aku bisa lebih cepat menemuimu ayah tersayang, aku sangat rindu padamu. Tapi pasti itu membuat Tuan Morel kecewa. Orang baik, mulia sekali kata Kaderus. Dan kalau kau ingin jadi kapten, salah besar membuat marah sang pemilik. Aku sudah jelaskan alasanku, jawab Dantes. Dan kuharap ia benar-benar memahaminya. Tapi untuk jadi kapten, kau harus sedikit merayu para pelindungmu. Aku harap bisa jadi kapten tanpa harus melakukan itu, kata Dantes tegas. Bagus, bagus sekali. Tak ada yang lebih membahagiakan teman-teman lamamu. Dan aku tahu satu orang di belakang benteng Saint Nicholas sana yang pasti ikut senang mendengarnya. Mercedes, tebak sang ayah. Ya ayah sayang, dan dengan izinmu, sekarang aku sudah melihatmu. Tahu kau sehat dan tak kekurangan apa-apa. Aku minta izin untuk pergi menemui Catalans. Pergilah anakku sayang, kata ayah Dantes. Semoga Tuhan memberkatimu dalam istrimu, seperti ia telah memberkatiku dalam anakku. Istrinya, seru Kaderus. Wah, kalian cepat sekali. Ayah Dantes, sepertinya dia belum resmi jadi istrinya kan? Belum, tapi kemungkinan besar akan segera terjadi, jawab Edmond tenang. Ya, kata Kaderus. Tapi kau benar pulang secepat mungkin nak. Kenapa? Karena Mercedes gadis cantik jelita, dan gadis cantik tak pernah kekurangan peminat. Apalagi dia, punya puluhan. Benarkah? Jawab Edmond. Tersenyum, tapi di balik senyumnya itu ada sedikit bayangan kegelisahan. Ah iya, lanjut Kagerus. Dan tawaran-tawaran bagus juga banyak, tapi kau tahu, kalau kau jadi kapten, siapa yang bisa menolakmu? Maksudmu? Jawab Dante sambil tersenyum. Tapi senyumnya tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kegelisahannya. Kalau aku bukan kapten, Kaderus menggeleng-gelengkan kepala. Sudahlah, kata sang pelaut. Aku punya pendapat lebih baik tentang perempuan, terutama Mercedes. Aku yakin, jadi kapten atau tidak, dia akan tetap setia padaku. Bagus, bagus sekali, kata Kaderus. Kalau mau menikah memang harus percaya penuh. Tapi tak usah pikirkan itu sekarang nak. Pergilah, umumkan kepulanganmu. Ceritakan semua harapan dan rencanamu padanya. Aku akan pergi sekarang juga, jawab Edmond. Ia memeluk ayahnya erat-erat, lalu mengangguk ke Kaderus, dan pergi meninggalkan ruangan itu. Kaderus tinggal sebentar lagi, lalu pamit pada ayah Dantes. Ia menuruni tangga, menyusul Danglars yang sudah menunggunya di ujung Rue Senap. Nah, kata Danglars, kau sudah ketemu dia? Baru saja aku tinggalkan dia, jawab Kaderus. Apa dia menyebut harapannya jadi kapten? Dia bicara seolah itu sudah pasti. Oh ya, kata Danglars. Menurutku dia terlalu terburu-buru. Katanya Tuan Morel sudah janji. Jadi dia sangat bangga. Bisa dibilang sombong malah. Sudah menawarkan perlindungan, seolah dia orang penting. Bahkan menawarkan pinjaman uang, seolah dia bankir. Dan kau tolak? Tentu saja, padahal aku bisa saja terima. Akulah yang pertama kali memberikan dia uang perak dalam hidupnya. Tapi sekarang Tuan Dantes tak butuh bantuan lagi. Dia akan jadi kapten. Hah,
kata Danglars. Dia belum jadi kapten. Mavoy, lebih baik dia jangan jadi, jawab Caderousse. Kalau sampai jadi, nanti tak bisa diajak bicara lagi. Kalau kita mau, balas Danglars pelan. Dia akan tetap seperti sekarang, bahkan mungkin jadi lebih rendah dari sekarang. Apa maksudmu? Ah, tak apa. Aku bicara pada diriku sendiri. Dia masih cinta mati pada gadis Catalans itu. Sampai gila-gilaan, tapi kalau aku tak salah, akan ada badai di sana. Jelaskan maksudmu. Kenapa harus kujelaskan? Ini mungkin lebih penting dari yang kau kira. Kau tidak suka Dantes ya? Aku tidak pernah suka orang yang tiba-tiba naik daun. Kalau begitu, ceritakan semua yang kau tahu tentang gadis Catalans itu. Aku tak tahu pasti apa-apa. Hanya saja aku sering lihat hal-hal yang membuatku yakin. Seperti yang kubilang tadi, bahwa calon kapten kita ini akan mendapat masalah di sekitar Village Infirmeries. Kau lihat apa? Ayo cerita. Ya, setiap kali aku lihat Mercedes masuk kota, ia selalu ditemani seorang pemuda Katalan. Tinggi, tegap, bermata hitam, kulit coklat kemerahan dan tampangnya garang. Dia panggil dia sepupu. Benarkah? Dan kau kira si sepupu ini punya niat khusus padanya? Aku cuma menduga. Apalagi yang bisa dimaksud pria gagah usia 21 tahun mendampingi gadis cantik 17 tahun. Dan kau bilang, Dante sudah pergi ke Catalans. Dia pergi sebelum aku turun tadi. Ayo kita ke sana juga. Kita singgah dulu di La Reserve. Minum segelas Le Malk sambil menunggu kabar. Ayo, kata Caderousse, tapi kau yang bayar. Tentu saja, jawab Danglars. Mereka bergegas ke tempat yang dituju, lalu memesan sebotol anggur dan 2 gelas. Père Pamphile melihat Dantes lewat tak sampai 10 menit yang lalu, dan meyakinkan mereka bahwa ia sedang menuju Catalans. Mereka lalu duduk di bawah rindangnya daun platanus dan sikamor yang mulai bertunas. Sementara burung-burung berkicau riang, menyambut salah satu hari pertama di musim semi.